sekarang yang kita angkat hari ini, kita angkat terkait arah kebijakan dengan rejim yang baru pemerintahan Prabowo Gibran setelah dilantik menjadi presiden di tahun 2004, persis mungkin sekitar 20 Oktober 2024. Tapi kalau kita membicarakan terkait pajak ataupun kebijakannya ataupun akan ada arahnya mengenai kepada peningkat penerimaan, tentu kita juga harus mencermati apa saja yang akan menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai target-target pajak yang akan diterima ataupun dihimpun negara. Sebagaimana kita ketahui, sebagai pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berhasil memenuhi target penerimaan pajak dalam 3 tahun terakhir. Misalnya di tahun 2022, pajak itu menghimpun penerimaan sebesar 1 triliun. Itu ada peningkatan dari target 1.490. Di tahun 2023 juga tetap lebih dari target yang ditetapkan, yaitu 1.869,2 triliun. Yang ditetapkan hanya 1.718 triliun. Nah, di tahun 2024 ini, sebagaimana kita ketahui, target penerimaan itu sekitar 1.989.000 triliun. Ya, mungkin Bapak Ibu hampir 2.000 triliun ini ya seharusnya pemerintah yang akan nanti berganti tongkat estafet dari Jokowi kepada Prabowo pasti akan memberikan beberapa langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk penerimaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Prabowo, ya, Subianto dan Gibran nanti akan memberikan beberapa arah ataupun kebijakan sebagaimana tadi disampaikan Ibu Moderator terkait menaikkan PTKP dan menurunkan tarif PPh 21, membentuk badan penerimaan negara, berarti memisahkan Menteri Keuangan ataupun memberikan suatu badan di perpajakan khususnya pajak tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan ataupun insentif pajak lagi bagi pelaku UMKM ataupun usaha mikro. Ini semua nanti mendukung kepada apa yang menjadi nawacitanya Jokowi dalam hal perpajakan untuk mendukung pembangunan negara Indonesia ini. Namun seperti kita cermati pembentukan Badan Penerimaan Negara ini, beberapa pakar juga sudah menjelaskan langkah awal harus dilakukan persiapannya, harus ada peraturan perundang-undangannya supaya dasar pembentukan Badan Penerimaan Negara ini bisa lancar ataupun sesuai dengan tujuan negara ini untuk mensejahterakan ataupun menjadi negara yang misalnya bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan APBN-nya juga semua sudah harus sesuai dengan tujuan bernegara. Dalam kurun waktu sekarang, seperti mana kita ketahui, Bea Cukai dan Direktur Jenderal Pajak juga masih berada dalam satu wadah ataupun institusi Kementerian Keuangan. Namun pemisahan dengan ini harus membuat benar-benar BPN itu untuk memperbaiki integritas dan koordinasi dan antara instansi guna meningkatkan penerimaan negara. Dan mungkin juga akan menaikkan rasio penerimaan negara terhadap pendapatan domestik bruto meningkat hingga 23%. Ya, ini harus diulas lagi ataupun beberapa pakar itu memperkirakan apabila dibentuk badan penerimaan negara yang seperti kita ketahui untuk mengurusi penerimaan negara dalam bentuk pajak, ini tidak bisa langsung, ini harus bertahap sehingga nanti tidak salah arah kita kita bisa lebih optimal. Itu dari segi beberapa ahli dalam memberikan pendapat terkait arah kebijakannya Prabowo Gibran sebagaimana diuraikan ataupun ditanyakan dalam sebelum pemilu kemarin. Sejalan dengan hal demikian juga, Kementerian Keuangan menargetkan pendapatan negara daripada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih harus mencapai 12,3% dari produk domestik bruto itu.
Dan hal ini akan kemudian menjelaskan pendapatan negara itu juga harus bisa diperoleh dengan melakukan sejumlah optimalisasi kebijakan yang tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan. Hal ini juga bisa ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan, undang-undang HPP yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak ini sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kita ini dari background kita banyak profesi ataupun praktisi, sebagaimana mungkin Bapak Ibu sudah pernah menghadapi pemeriksaan dan pemeriksaan pajak, apakah itu berupa pemeriksaan dalam tindak pidana ataupun pemeriksaan secara administratif. Nah, di sini perlu Bapak Ibu semua juga kita harus meningkatkan kompetensi kita, bagaimana kita juga berikan advice yang lebih baik kepada perusahaan ataupun klien terkait dari upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pajak. Selain itu juga perluasan basis pajak dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mengoptimalisasi penerima pajak sebagai tindak lanjut atas pengungkapan sukarela dan implementasi NIK sebagai NPWP ataupun pemadanan NIK dengan NPWP. Sebagai kesimpulan, setidaknya dalam hal prediksi arah kebijakan Prabowo Gibran, bahwa kita juga harus memprediksi kebijakan perpajakan yang akan diambil oleh pemerintah Prabowo Gibran setelah memenangkan pemilu ini. Kita harus mengingat bahwa hal ini akan sangat spekulatif, namun berdasarkan pada platform dan retorika politiknya. Dari kedua tokoh tersebut, serta kondisi ekonomi dan politik saat ini, beberapa potensi arah kebijakan perpajakan dapat disimpulkan sebagai berikut. Satu, terkait pengurangan tarif pajak, Prabowo dan Gibran mungkin akan berusaha untuk merancang kebijakan yang mengurangi tarif pajak untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat berupa pengurangan tarif pajak perusahaan ataupun pemotongan tarif pajak pajak penghasilan pribadi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu pendekatan yang mungkin diambil adalah pengurangan tarif pajak untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemberian insentif pajak. Pemerintah Prabowo Gibran mungkin akan memberikan insentif pajak pada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis, seperti industri manufaktur, teknologi, pertanian, dan insentif ini berupa pemotongan pajak ataupun kredit pajak. Yang ketiga, reformasi perpajakan. Prabowo Gibran mungkin juga akan berusaha untuk melakukan reformasi yang lebih luas seperti penyederhanaan sistem pajak ataupun peningkatan keadilan pajak untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang keempat, penindakan lebih ketat terhadap pengindaran pajak ataupun tax evasion kalau bahasa eh, umumnya yang misalnya sering kita dengar dalam penegakan pajak, penegakan hukum pajak. Dalam upaya untuk peningkatan penerimaan pajak dan memastikan keadilan pajak, pemerintah Prabowo Gibran mungkin akan meningkatkan penindakan terhadap penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh perusahaan dan individu ataupun orang-orang kaya. Fokus pada pajak hijau mungkin mengingat perhatian global terhadap isu lingkungan. Prabowo Gibran juga akan menekankan pajak hijau sebagai bagian dari kebijakan perpajakan mereka. Ini berarti penerapan pajak ataupun tarif karbon, insentif pajak untuk energi terbarukan, atau penghapusan subsidi pajak untuk industri yang merugikan lingkungan. Bagian yang keenam, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak kemungkinan akan menjadi prioritas. Pemerintahan Prabowo Gibran dapat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan, termasuk mengungkapkan informasi tentang penerima pajak oleh dan penggunaannya. Prabowo Gibran juga dapat memperkuat sistem audit dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak. Namun, penting juga diingat sebagai implementasi kebijakan perpajakan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk dinamika politik, tekanan dari pemangku kepentingan, dan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, sementara kita dapat membuat prediksi dan mengarah kebijakan perpajakan, potensial pemerintahan Prabowo Gibran
gambaran akhirnya akan tergantung pada berbagai faktor yang akan bermain di masa depan. Dan sesuai dengan jargon saat masa kampanye bahwa pemerintahan Prabowo Gibran kemudian hari merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Jadi arah kebijakan kemungkinan tidak terlalu jauh dari pemerintahan yang saat ini, namun kita sebagai warga negara ataupun sebagai latar belakang praktisi harus kita juga lebih memberikan concern untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan ini kemana arahnya, dan kita juga mungkin akan terpacu adrenalin kita sebagai praktisi ataupun wajib pajak ketika pajak ini otoritas pajak ataupun DJP melakukan tindakan-tindakan represif dalam hal penegakan pajak. Penegakan pajak, hukum pajak itu kan bisa dari SP2DK langsung ke Bukper, bisa pemeriksaan, yang tiba-tiba pemeriksaan langsung ada upaya paksa. Hal inilah nanti yang menjadi poin diskusi kita setelah materi ini saya narasikan pada paper ini. Akan kita bahas lebih lanjut nanti dalam konteks diskusi. Bapak Ibu, mungkin kita di sini secara global nanti akan lebih mengedepankan materi ini kepada penegakan pajak dan bagaimana menjadi wajib pajak yang taat dan patuh sesuai dengan undang-undang perpajakan. Demikian saya sampaikan terkait materi ini. Dengan ini akan saya kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Bistok. Jadi barusan adalah analisa dari pembicara kita, dari Pak Bistok terkait dengan arah kebijakan perpajakan dari Capres dan Cawapres terpilih ya. Oke, selanjutnya kita akan serahkan ke Bapak Joyada Sialagan untuk Ya, waktu dan terima tempat. kasih. Silakan Pak Joy. Terima kasih moderator. Mohon maaf tadi terputus. Ya, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi para pembicara dan panitia sudah menyampaikan poin-poinnya. Saya sebagai Presiden IKAPI, Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia, dan seluruh tim, baik itu DPD, baik itu DPP maupun DPC, berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi para anggota dari organisasi kita. Mungkin di sini para peserta webinar ada juga yang belum menjadi anggota IKAPI. Saya mengajak apabila memiliki profesi yang cocok untuk menjadi advokat pajak, menjadi konsultan pajak, mau menjadi pengacara pajak, mari kita sama-sama sebagai anak bangsa ikut mengawal dan juga memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal penerimaan pajak dan semua sektor perpajakan. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa materi kita hari ini adalah arah kebijakan perpajakan era Prabowo Subianto. Tadi saya dengar bahwa di DRPK, draft rencana kerja program 2005 tentang era Prabowo Gibran, itu ada yang disebut dengan target rasio. Target rasio berarti 23%. Kita di sini tes, apakah terdengar? Halo? Dengar Pak, terdengar. Dengar Ketua? Dengar. Dengar jelas. Dengar. Wah, takutnya saya banyak berbicara tapi nggak didengar para seluruh para anggota IKAPI. Oke? Siap Ketua. Saya kembali balik lagi bahwa nanti Oktober Prabowo Gibran akan dilantik. Berarti ketika udah dilantik, kita sebagai anak bangsa, sebagai anggota IKAPI mengawal bahwa target rasio 23% itu bisa nggak terencana? Bisa nggak terlaksana? Nah,
Kita di sini IKAPI bukan untuk pro dan kontra, tapi hanya mengawal, memberikan masukan, karena tadi Pak Bisto sudah sampaikan dengan adanya target 23%, pasti apabila ada target, source of income-nya dari mana? Dari mana target itu? Berarti dari warga negara. Warga negara ini siapa? Ya kita yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kalau targetnya 23%, pasti yang akan dilakukan penggenjotan pajak di sana, kiri, kanan, atas, bawah akan dalam istilah hard word-nya itu adalah digenjot, dipaksa untuk membayar supaya 23% tersebut terrealisasi. Tadi ada juga wacana bagaimana caranya untuk merealisasikan 23% itu, terbentuklah yang namanya Badan Otonom Penerimaan Negara. Saya barusan baca-baca di draft rencana kerja pemerintah tersebut, ada yang disebut dengan Badan Otonom Penerimaan Negara. Itu nanti akan digabung Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Penerimaan Negara bukan pajak akan dilebur menjadi satu dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Memang bagus kalau yang namanya bahwa yang namanya program ini dikawal dengan bagus. Karena langsung tidak ada lagi intervensi politik, langsung dibawa Presiden semua penerimaan. Jadi sektor penerimaan nanti Kementerian Keuangan akan dipisah hanya menjadi kebijakan saja. Tapi kita berkaca dengan yang ada di Peru, ada yang di Kenya, bahwa yang namanya pemisahan ini ternyata ada juga nilai plus dan minusnya. Nilai minusnya itu adalah begitu banyak anggaran yang dilakukan untuk merekrut sumber daya, untuk membuat yang namanya peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya, itu sangat besar sekali. Tapi dalam satu program itu pasti ada nilai plus dan minus. Nanti kita lihat bagaimana timnya Prabowo Gibran itu merealisasikan Badan Otonom Penerimaan Negara tersebut. Apakah bisa terrealisasi? Kita kembali lagi bagaimana wajib pajak nanti akan dipaksa untuk membayar pajak. Berarti di sini ada penegakan hukum. Seperti yang namanya moto dari IKAPI adalah penegakan hukum pajak berkeadilan. Apakah ketika negara memungut pajak ke wajib pajak tersebut berkeadilan nggak? Sesuai dengan aturan hukum nggak? Nah, ini saya tantang anggota IKAPI untuk mempersiapkan kompetensinya untuk melakukan advokasi kepada wajib pajak yang dalam tanda kutip terzolimi. Tadi Pak Sekjen sampaikan masih banyak peraturan-peraturan pajak yang tidak sesuai dilakukan dalam hal pemungutan pajak. Ada yang harusnya dikirim dulu SP2DK, tapi ternyata langsung dibuper. Ada harusnya ada diperiksa pajak dulu dan melalui keberatan masuk ke ranah pidana. Nah, hal-hal seperti ini akan lebih banyak lagi timbul ketika terbentuk yang namanya Badan Otonomi Penerimaan Negara tersebut. Karena penyidik itu atau orang pajak di situ langsung begitu powerful untuk memungut pajak. Gitu. Nah, ini kita akan persiapkan SDM dari IKAPI untuk mengadvokasi klien-klien kita. Klien-klien dari teman-teman dan rekan-rekan. Di kemudian hari, ketika Badan Penerimaan Otonom Negara ini bisa terlaksana, akan terbentuk seperti yang namanya di Amerika. Di Amerika itu terkenal dengan namanya IRS, Internal Revenue Service. Itu lebih ditakutin daripada FBI maupun CIA. Begitu juga yang ada di Singapura disebut dengan IRAS, Inland
Revenue Authority of Singapore. Nah, jadi dua negara ini yang sudah melaksanakan badan otonom penerimaan negara ini yang berhasil, yang sukses. Jadi ada success story-nya, ada juga yang sukses, ada juga yang tidak sukses story-nya. Ini saya ceritakan yang sukses. Jadi yang sukses itu adalah Singapura dan Amerika. Kembali lagi kepada badan penerimaan negara tersebut disandingkan dengan target rasio 23%. Nanti mungkin teman-teman akan memberikan satu statement atau memberikan kritisi atau memberikan yang namanya komplain atau memberikan tanggapan. Ayo, monggo kita berdiskusi di sini. Semua anggota saya ajak berdiskusi bagaimana menghadapi nanti ketika ada kebijakan-kebijakan terbaru di era Prabowo Gibran. Kita udah melihat, udah ada bocoran. Dengan ada target 23% ini berarti ada potensi daripada anggota IKP untuk mengadvokasi klien kita. Pasti akan timbul yang namanya dispute, baik itu di pengadilan pajak maupun di mahkamah. Karena nanti, karena lembaga keberatan itu akan tidak berfungsi lagi, langsung masuk ke ranah ke pengadilan pajak dan mahkamah. Karena kalau keberatan, itu mereka-mereka juga, pasti setiap keberatan pasti akan ditolak. Karena di badan penerimaan negara tersebut, ya mereka-mereka juga di situ pasti tidak mungkin yang namanya jeruk makan jeruk. Ya, jadi ketika kita misalkan memberikan permohonan, ternyata yang menyetujui permohonan itu produknya adalah produknya dia, ya pasti ditolak. Jadi nanti akan banyak timbul dispute di pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Ya, jadi kita lihatlah sisi positifnya dari target rasio 23% dengan badan penerimaan negara. Mari kita semua anggota IKP meningkatkan skill, knowledge, dan attitude untuk mengadvokasi bagaimana klien kita akan bernilai ketika kita menggunakan jasa kita. Ya, terima kasih dari saya. Nanti kita mungkin berdiskusi. Akan lebih banyak lagi mungkin kita ketika ketemu diskusi offline. Nanti karena ini dari berbagai Nusantara, jadi supaya kita bisa gabung, makanya kita selalu tiap bulan itu minimal sekali melakukan yang namanya diskusi atau webinar online sekarang ini. Terima kasih moderator. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita masuk di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sampaikan terkait dengan, maaf ini suaranya. Cek, oke. Saya akan sampaikan dulu terkait dengan wacana yang dicanangkan oleh Capres-Cawapres Prabowo Gibran, dan nanti saya juga akan memberikan kesempatan untuk beberapa peserta yang ingin bertanya langsung atau bisa juga bertanya melalui fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom ya. Jadi kita mulai ke pertama, yaitu adalah terkait dengan wacana yang dicanangkan. Ini statement yang dikeluarkan dari Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran terkait dengan dalam bidang perpajakan dan penerimaan negara. Bapak Edi Slamet Irianto menyatakan bahwa Prabowo Gibran ini berencana untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN apabila sudah terpilih, dan terbuktinya sekarang sudah terpilih menjadi capres dan cawapres terpilih. Kemudian dengan itu Prabowo Gibran juga berencana memberikan kemudahan dan juga menurunkan tarif pajak yang dianggap memberatkan kepada daya beli masyarakat dengan menyesuaikan kewajiban bayar pajak tergantung dari besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Nah, untuk terkait dengan wacana untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai PPN ini, mungkin saya bisa minta pendapat dari Pak Joyada atau Pak Bistok terlebih dahulu. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan kebijakan untuk menurunkan tarif PPN ini? Begitu. Silakan, bisa dimulai mau dari Pak Bistok dulu atau dari Pak Joy, silakan. Oke, mungkin saya dulu ya. Ya, silakan. Nah, seperti tadi tadi ada bahan yang disampaikan oleh Pak Bistok, target rasio kan 23%.
ya. Target rasionya itu 23%. Berarti ini penerimaan pajaknya harus ditingkatkan. Tapi muncul ada pakar atau apalah tadi itu TKN, menurunkan PPN 12%. Menurunkan. Sementara Pak Prabowo itu banyak sekali yang namanya program-program, contohnya program makan siang gratis. Atau kemarin diganti menjadi program makan gizi gratis. Itu kan butuh yang namanya dana yang sangat triliunan. Nah, ketika butuh dana itu dari mana? Negara itu bisa berjalan, bisa menjalankan kebijakan-kebijakannya itu adalah sektor penerimaan negara. Sektor penerimaan negara itu adalah dari sektor pajak. Kalau diturunkan, nah inilah menjadi apa yang menjadi yang namanya lip service. Di satu sisi untuk menaikkan penerimaan tapi diturunkan. Ini dari kacamata ekonomi mikro ya. Kalau dari kacamata ekonomi makro memang benar dengan istilah yang disebut dengan nanti terlalu ekonomi makro, saya nggak bikin sebut nama-nama deh. Ada ceteris paribus, ada bla bla bla. Saya mau yang simpel aja. Contohnya begini. Kalau saya mau menaikkan tarif pajak, ya kan, pasti konsumsi orang akan susah kan untuk membeli ya. Mungkin Dewan Pakar TKN tersebut dengan menurunkan pajak tersebut berarti daya saing konsumsi akan makin tinggi. Itu kalau benar. Ya. Ada bahasa-bahasa ekonomi makronya tapi nggak saya sebutkan lah. Bahwa di satu sisi itu harus benar-benar kalau misalkan teori saya ini dengan pakai yang ini, ya teori saya benar. Tapi kan teori itu kan berubah-ubah, dinamika. Kalau seandainya misalkan pajaknya turun, tapi dengan turun pajaknya itu kan nggak mungkin untuk melakukan beli modal, bisa aja dibikin untuk judi online contohnya, atau digunakan untuk berpoya-poya, tapi bukan untuk meningkatkan perekonomian. Jadi agak paradoks ketika penerimaan negara harus ditingkatkan tapi menurunkan tarif PPN. Gitu. Itu dari pandangan saya. Tapi kalau pandangan ekonomi makro, dengan menurunkan tarif PPN benar, itu akan meningkatkan daya saing, konsumsi akan semakin besar, perekonomian akan berjalan. Contoh yang lebih simpel lagi ketika Pak Luhut kemarin menyampaikan satu statement, Bali itu akan dijadikan sebagai the family haven company. The haven family company itu maksudnya adalah bahwa negara-negara tertentu akan masuk ke negara Bali dengan yang namanya tanpa pajak. Nah, kalau tanpa pajak berarti kan menurunkan, kalau dari sisi ekonomi makronya, itu kan akan turun dong penerimaan negara kita. Tapi dari sisi ekonomi makro, dengan adanya investasi masuk ke Bali, beredarnya nilai kurs valuta asing, itu perekonomian akan makin menggeliat. Kalau dengan perekonomian ekonomi menggeliat, kalau situasi dalam arti dalil saya nol dalam arti tetap, statis, mungkin PPh-nya akan naik, PPh 21-nya akan naik. Tapi itu dalilnya harus tetap. Gitu. Jadi kalau saya mau A ini bisa berjalan ketika B ini bisa dinaikkan. Gitu. Kira-kira. Oke, moderator kira-kira mungkin ada yang nanti kalau misalkan kurang mengerti bisa kita diskusi. Yang jelas bahwa itu paradoks. Di satu sisi menaikkan penerimaan negara, di satu sisi menurunkan tarif PPN. Begitu. Ya, oke, Bu terima kasih. moderator. Ya, terima kasih Pak Joy. Mungkin dari Pak Bistok Ya. mau menanggapi, silakan. Kalau dari Pak Joy Cukup. Oh, cukup, oke. Ya. Baik, jadi kalau pertanyaan saya begini Pak, apakah kebijakan ini itu kalau kesimpulannya nih dapat berdampak signifikan pada meningkatnya penerimaan pajak atau tidak, gitu? Itu yang mau saya tanyain ke Bapak. Ya.
Berarti kalau saya mazhab saya ya, mazhab saya itu ketika diturunkan tarif PPN-nya ya berarti penerimaan negara akan berkurang gitu. Itu jawaban dari saya. Jadi kalau menurut Pak Jo itu tidak signifikan gitu ya? Atau Tidak masih signifikan, menjadi malah menjadi sesuatu yang bumerang. Iya, oke. Jadi satu sisi berusaha untuk menaikkan tax ratio tapi dengan menurunkan PPN, begitu. Otomatis itu juga berdampak ke pendapatan Ya, negara yang berkurang, gitu juga ya. Jadi kurang. ya, betul. Oke, oke. Kita lanjut ya. Kurang Oke, signifikan. oke. Kita lanjut ke wacana yang kedua. Kebijakan Bisa, lain yang direncanakan oleh Prabowo Gibran. bisa tadi, Tiara, Gimana? yang tadi mau komentar dulu. Oh, boleh, silahkan. Iya, Silahkan. supaya agak rame ya, Pak Joy. Oke, berarti nanti setiap wacana yang saya Boleh. sampaikan bacakan nanti mungkin dari Ini Pak jalur bisa. undangan ini Oke. Pak Raja nih. Pak Iya, Fian, silakan. Iya, silakan takutnya Pak. lupa. Oke, Ini oke, nih, silakan. mengenai PPN. PPN itu kan kita Ya. harus tahu filosofinya dulu. Kenapa ada PPN ini? PPN ini kan kenyataannya kan ini bertingkat. Mulai dari hulu ke hilir, saat diproduksi, udah kena. Terus nanti dikenakan lagi. Ini kan yang paling apa nih, terakhir nih, user yang terakhir nih yang beban Ya. PPN itu sebenarnya kan. Nah, ketika ini maksud saya kan dicoba kita nanti, tapi kalau itu pun kalau benar ya Pak Joy, kalau PPN ini di klaster, misalnya supaya jangan sampai nanti rakyat yang paling bawah itu jadi mendapat beban yang paling berat. Misalnya contoh ya, kayak industri makanan, usernya itu kan udah pasti rakyat. Ya, kalau kita ini. Nah, tapi di hulunya memang apa PPN-nya itu ditingkatin, ya, nggak dipukul rata. Tapi ketika di tingkat retail yang sampai ke user itu bisa diminimize untuk membantu rakyat. Memang ya, jadi bukan hanya memberikan beras, bansos, dan lain sebagainya kan kurang efektif. Tapi ketika kita kan spiritnya kan membangun keekonomian rakyat, sama kayak UMKM selalu digaungkan UMKM bebas pajak, ini nggak perlu ini, PT kecil ini. Tapi di sana banyak jebakan Batman. Bahwa ketika udah berapa tahun udah langsung ditetapkan sebagai PKP, ditetapkan sebagai pengusaha ini. Jadi arogansi yang seperti ini yang kita perlu dari IKHAPI memberikan masukan supaya sesuai dengan filosofi Undang-Undang Dasar itu, bahwa kehidupan berbangsa itu kan merata. Jangan beban itu dibebankan ke rakyat kecil. Kalau kita hitungnya terakhir ini tingkat penduduk yang apalah saya bilang berpenghasilan tinggi dengan penghasilan rendah itu hampir 70% yang mempunyai gaji 10 juta ke bawah dari seluruh penduduk Indonesia itu. Yang angkatan kerja ya, nah belum lagi angkatan kerja ini multiple effect dalam menanggung keluarganya, menanggung anaknya, menanggung mungkin saudaranya yang belum kerja, yang pengangguran apa gitu. Jadi sangat banyak itu yang membuat rakyat kita itu kelimpungan. Seperti kita tahu sekarang ini di pajak itu dengan era-era teknologi informasi ya. Jadi aparat pajak ini udah banyak yang muda-muda ya, yang muda-muda tinggal diklik, dia tidur-tidur ngomong-ngomong di kantin. Itu semua surat-surat cinta yang dikirimi pakai by itu. Terlambat berapa udah kena denda semua, udah itu langsung dibuper, dicurigai. Jadi sekarang ini saat ini kalau kita lihat di tingkat bawah atau saya nggak ngomong akar rumput lah ya, bahwa tingkat bawah itu udah banyak yang resah dengan pajak ini.
Ini yang perlu kita kasih masukan, bahwa pandangan-pandangan nggak harus pajak itu kan selalu ditargetkan. Dulu pemasukan negara itu dari perpajakan, dari tambang, ini kan. Nah, kita nggak pernah dengar itu masalah penerimaan tambang. Pernah nggak pemerintah ngomong bahwa berapa banyak yang dikeruk perikanan di Indonesia ini? Luas Indonesia ini, laut itu 70%, Pak. Darat hanya 30%. Dari penghasilan laut itu, perikanan itu kita nggak tahu. Seperti kalau Pak Presiden IKP ini lihat banyak perusahaan-perusahaan perikanan ya di Jawa Timur, di mana semua, apalagi yang di Sulawesi Utara sana, ikan-ikan apa itu, ikan-ikan yang gede-gede itu dikirim, ditangkap di laut, dikirim ke sana, pernah nggak lapor pajak. Nah, jangan hanya yang di depan mata ini yang dipelototin. Itu yang kita berikan masukan mengenai ini, supaya jangan nanti di PPN. Sekarang ini, dulu waktu masa saya kan beras itu nggak kena PPN loh. Sekarang udah mulai masuk, di packing aja udah langsung kena PPN gitu, dipaksa. Terus dipaksa harus PKP, dipaksa ini, jangan, jadi kita jangan, rakyat itu jangan dijebak, supaya nanti kehidupan negara itu kan nyaman. Itu untuk PPN ya Pak Presiden. Siapa tahu nanti bisa masuk ke situ. Terus mengenai PPH ini juga sangat rancu. Ini jangan sampai nanti, apalagi dipolitisasi ya. Karyawan diutamakan, karyawan. Begitu banyak yang mengeluh karyawan tapi nggak begitu bersuara. Kalau kita lihat tingkat pertumbuhan LSM karyawan sangat pesat. Dulu kita masih SPC ya, ada ini, ada ini, ada ini. Sekarang ini ketika dipicu itu semua akan panas. Nah, PPh 21 misalnya industri tertentu. Pak Raja, sebentar. Nanti untuk PPh 21 kita akan bahas tersendiri dulu. Sekarang kita bahas PPN ya, Pak. Oh ya, PPN-nya. Kebetulan ini juga udah ada yang raise hand. Ini PPN aja, PPN. Ya, kita bahas PPN Pak dulu. Presiden itu aja masuk ke PPN ini, bagaimana supaya di klaster dan berpihak ke orang yang user yang lemah ya, bukan user. Dulu memang udah ada PPNBM. Saya sekarang ini udah banyak saya dengar loh, PPNBM itu banyak yang dihapus loh. Itu yang kita harus masukkan ya, mudah-mudahan berkenan Pak Joy. Ya, oke, mungkin untuk teman-teman semua, terima kasih Pak Raja. Mungkin kita sedikit perkenalan dulu. Ini ada Pak Dr. Raja Sirait, SEAK, SHM, HMM, CLA, CRA, CLI, CTA. Kebetulan beliau juga adalah dosen dan trainer dan sekaligus Dewan Pakar IKAPI yang tentunya sudah ahli di bidang hukum pidana pajak. Jadi untuk intermezzo teman-teman semua untuk mengenal juga Bapak Dr. Raja Sirait. Oke, makasih ya Pak ya untuk PPN kita ini. Oke, maaf dulu. Ini masih tentang PPN juga. Ya, saya tambahkan lagi, Bu Moderator, kalau kita berperkara dengan Direktorat Jenderal Pajak, Pak Raja selalu siap untuk menjadi ahli kita. Jadi kalau teman-teman anggota dimanapun berada, ketika ada berperkara pajak, pidana pajak, di mana, di KPP mana, di Kota Media mana, bisa berkoordinasi dengan Pak Raja. Itu pengalaman saya, beliau sebagai ahli kita. Lanjutkan moderator. Lanjut, kita masih terkait dengan wacana untuk penurunan tarif pajak pertambahan nilai PPN ini. Kebetulan juga sudah ada salah satu peserta. Silakan Bapak Muhammad Aslam, ini sudah raise hand, sepertinya ada yang ingin disampaikan. Silakan. Oke, suara saya sudah terdengar ya? Ya, sudah Pak. Jelas Pak. Terima kasih. Yang pertama saya langsung saja ya, kaitannya soal penurunan PPN. Ini saya agak melenceng sedikit nih. Mohon maaf Pak Aslam, mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu, perkenalan diri dulu. Oh, banyak teman-teman. Nama saya Muhammad Aslam ya, saya dari Solo Konsultan. Iya. Ya, saya begini. Yang pertama saya agak
melenceng dulu dari mungkin bukan melenceng ya, agak melipir lah bahasa Jawanya, melipir tidak hanya di pajak. Ketika Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka nanti dilantik, itu kan pasti akan mengucapkan sumpah. Nah, sumpahnya itu adalah salah satunya adalah melaksanakan undang-undang. Dan di mana salah satu undang-undang pajak, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan adalah akan berlaku tarif PPN 12% di 1 Januari 2025. Nah, kalau mau dimenurunkan, berarti kan mengubah lagi. Yang justru harusnya naik 12% sebelum tahun 2025 dengan PP ya, dengan PP, tapi kalau tidak ada PP ya tetap berlaku di 1 Januari. Kalau mau menurunkan, mengubah lagi dong undang-undangnya. Nah, ini kan menjadi polemik lagi. Nah, kemudian terkait dengan saya agak sedikit tentang kaitannya soal rasio yang 23%. Nah, Ibu Sri Mulyani kan sudah menyatakan beliau tidak mau membuat roadmap atau skenario bagaimana nanti sampai 23% rasio pajaknya. Tetapi apakah itu masuk akal atau tidak tergantung bagaimana kita mensikapinya. Nah, kalau dengan hari ini kita hanya belajar diskusi tentang peraturan perpajakan yang akan berlaku dan sudah berlaku hari ini, tentu saja itu tidak masuk akal. Tentu saja itu tidak masuk akal menurut saya. Namun, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran punya sebuah terobosan, saya yakin itu bisa. Dan menurut saya yang paling tidak lebih dari 16% yang ditargetkan kemarin itu saya yakinlah bisa nyampe lebih dari 16% kalau ada saya melihat ada undang-undang terkait dengan undang-undang transaksi non tunai. Kalau itu nanti bisa disahkan, saya rasa itu lebih lah dari 16%. Itu lebih dari 16%. Saya yakin itu. Nggak perlu masalah perampasan aset mungkin masih debatable ya di DPR. Tapi ketika transaksi non tunai, saya rasa undang-undang itu paling tidak bisa membantu. Itu saya usul itu. Mungkin Pak Presiden Jolada bisa mengelaborasi kalau memang itu bisa masuk, mohon untuk bisa diusulkan. Ya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Aslan. Silakan Pak Joy mau menanggapi lagi? Ya, mungkin apa yang disampaikan Pak Aslan, kalau kita lihat statistiknya bisa dimaklumin. Karena kita tahu bahwa tahun 2018 tax ratio cuma 10%. 2019 9%. 2020 8%. 2021 9%. 2020 20%. 2023 11%. 2024 dan 2025 ini langsung naik 23%. Itu memang secara teorinya, secara faktanya kita kan ada dong kalkulusnya, ada statistiknya, nggak bisa. Tapi kalau memang benar itu penegakan hukum, ada yang namanya core system. Core system itu adalah bahwa semua digital, transaksi-transaksi itu udah terkena pajak, dan juga apalagi ada non tunai. Nah, itu memang perlu menjadi pembahasan ketika ada peraturan perundang-undangannya, apakah merubah undang-undang, itu menjadi masukan yang bagus, Pak Aslan ya. Dan saya menanggapi tadi Pak Raja, memang disitulah yang disebut tadi ada penerimaan negara bukan pajak. Tadi sektor pertambangan, sektor perikanan itu masuk di satu badan otonom penerimaan negara. DJP, Bea Cukai, penerimaan negara bukan pajak digabung. Dan disinilah nanti akan terbentuk satu sistem untuk menarik pajak tersebut. Baik yang tadi tunai dan non tunai yang disampaikan oleh Pak Aslan. Itu, moderator. Baik. Oke, Pak Joy. Ya. Baik, masih ada tanggapan? Silakan. Kalau tidak, Baik, kita terima akan... kasih. Oke, silakan. Pak Raja ya. Halo. Irwansyah. Irwansyah dari Medan. Oh, Irwansyah.
Iya, Pak. Silakan bisa Selamat, Ya. diperkenalkan. selamat sore Pak Presiden. Selamat sore Pak Presiden. Tanjung. Ya, Pak Bistok dan semua. Bang Ya, Raja selamat juga sore ada Pak tadi. Dokter. Ya, saya Selamat tadi sore Pak Iwan. sebetulnya tadi sudah dijawab sama Presiden itu. Karena memperkenalkan diri ya. Udah Ya, semua kenal Perkenalkan Bang. diri. udah kenal lah. Mungkin Kebetulan banyak memang teman-teman tadi yang udah belum kenal. disinggung sama Bapak Presiden ya. Memang Sebenarnya perlu diperkenalkan diri karena beliau itu adalah ketua IKP. Tapi mungkin ini karena ada yang non anggota IKP ya, mungkin memperkenalkan diri lebih bagus. oh, baik. Ya, nama saya Dr. Haji Irwansyah Tanjung, KAPI Sumatera Utara, dan juga dosen salah satu pengajar di Universitas Al-Azhar Medan dan UIN. Kebetulan pegang hukum pajak ini Pak Presiden di materi kuliahnya. Nah, Siap, tadi lanjutkan. sebetulnya sudah Presiden singgung mengenai penerimaan negara bukan pajak. Memang kalau kita lihat, saya masih ingat ketika pendidikan di KAPI, Ya. penerimaan bukan pajak itu hanya 20%, 25%. 75% itu dari pajak. Padahal BUMN banyak, penerimaan Pajak. lainnya banyak. Ya. Nah, ini mungkin Ya. bisa menjadi alasan terjadinya equilibrium, ya, ada keseimbangan. Kemudian kayaknya kita perlu, karena ini nanti akan ada badan otonom penerimaan negara ya. Saya pikir Ya. perlu regulasi undang-undang. Undang-Undang 28 Ya, betul. 2009 tentang penerimaan pajak daerah ini juga akan mempersulit, akan makin memperkeruh persoalan di daerah. Karena provinsi punya kebijakan, walaupun dia bersifat tersendiri, tapi sistem APBN kita ini harus ada pembaharuan. Nah, seperti pernah kami sampaikan, sebenarnya APBN kita ini berapa diperlukan? Kita butuh APBN ini 1 tahun umpamanya 10.000 triliun. Prediksi penerimaan kita cuma 5.000 triliun. Lah mungkin ada perbaikan APBN yang sifatnya tidak perlu dilaksanakan seperti biaya yang bersifat merugikan negara. Apakah itu biaya protokoler, biaya-biaya kegiatan DPR, dan mungkin kita bisa usul lah itu. DPR ini kan, mohon maaf ya, DPR ini kan bukan eksekutif. Ngapain berkantor itu, DPR itu berkantor tiap hari? Di Sarawak itu DPR-nya nggak berkantor tiap hari. DPR itu cukup dia berkantor di mana, berapa hari. Coba lihat, kalau DPR pusat, DPR provinsi sampai ke bawah, menggunakan perkantoran tiap hari, listrik berapa? Belum lagi biaya tingkah lakunya. Jadi bisa menurunkan biaya belanja negara. Nah ini, jadi DPR itu nggak perlu berkantor tiap hari. Ngapain dia berkantor tiap hari? Orang yang melaksanakan pemerintahan ini kan eksekutif. Nah, itu beban biaya di situ. Mungkin ini yang perlu, jadi saya bilang tadi, benar penerimaan negara bukan pajak perlu dipertimbangkan. Hanya 25%. Lah masyarakat punya sawit 10 hektar aja bisa sejahtera. Kita berapa punya PTP, berapa punya tambang. Ikan kita diekspor ke negara lain yang ilegal segala macam. Jadi benar itu, bilang Pak Raja tadi, perlu regulasi undang-undang ini, tinjau ulang nih Undang-Undang 28 dan sistem penerimaan pajak. Kemudian kita mungkin sistem peradilan pajaknya ya mungkin merespon dari apa yang Presiden bilang tadi. Kalau begitu, coba kita geliti dulu nih, kita uti-uti antara keberatan, banding maupun gugatan, supaya tidak ada main kasar sendiri nih. Nanti belum apa-apa orang mau keberatan langsung buper. Nah ini mungkin perlu regulasi lah, saya pikir. Ya, itu mungkin Pak Presiden, dan mudah-mudahan ini bisa Ya. dimasukkan. Terima kasih. Pak Selamat Tanjung, sore. terima kasih banyak masukannya. Nanti akan kami sampaikan ke tim TKN era Prabowo Gibran.
Iya. Mudah-mudahan nanti kita Diundang. dielaborasi juga di Iya. dalam. Gitu. Itu DPR Dan yang kita paling memang udah penting. sering diundang. Ya, saran kita belum pernah itu didengar tuh. DPR nggak usah berkantor tiap hari. Habis uang negara. Oke. Masukan yang bagus, Pak Tanjung. Terima kasih. Ya, Oke. terima kasih Pak Tanjung. Ya, Bang Raja. Ya, makasih Bang. Sehat selalu. Kebetulan di sini ada Pak Waldeni juga yang mau menanggapi. Silakan diberikan kesempatan sebelum kita pindah topik baru. Sebelum topik baru ya. Iya, untuk Oh, PPN saya ini ya tambahkan. Pak, untuk terkait dengan PPN. Ya udah termasuk PPN melenceng sedikit-sedikit ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Tapi bukan masuk ke PP 21. Jadi ini saya hanya mau komentari bahwa kita dalam menyusun undang-undang perpajakan atau menerapkan peraturannya, kita harus tahu apa sih undang-undang, apa itu peraturan, apa itu surat edaran, apa itu ya surat perintah dari Kanwil, dari Dirjen Pajak, apa gitu. Sehingga di tingkat bawah itu, di tingkat pegawai pajak itu ketika melakukan pemeriksaan pajak, nggak merasa APH. Jadi mereka ini dengan adanya sebagai penyelidik ya, penyelidik PPNS itu penyelidik, udah termasuk PPH penyidik. Penyidik ini udah masuk memang di dalam nomenklaturnya perpajakan itu udah ada direktur penyidikan. Tapi dengan dalih ini bahwa memang aparat pajak itu udah termasuk penyidik. Jadi ketika kita bertemu mereka, gayanya udah gaya polisi, matanya melotot, bisa pukul meja, bisa apa. Kita argumen kita yang didengarin. Nah, pengalaman kita ini sharing pengalaman sedikit ketika kita menjadi saksi ahli di pengadilan itu, pengalaman dengan Pak Presiden dulu waktu di Klaten ya Pak Presidennya. Klaten Selatan dan di Jogja. Di Jogja yang paling seru karena saya lihat jaksa itu jaksa itu dan lebih galak aparat pajak itu daripada jaksanya. Jadi merasa dengan undang-undang itu, undang-undang pajak itu, mereka lah yang punya, sesukanya menerapkan dan matanya melotot. Jadi harusnya kan pajak ini kan ada pelayan publik, di sana juga harus terapkan hospitality itu, keramah tamahan itu, baik di pengadilan, baik di mana. Jadi sehingga nggak menakutkan. Pajak ini udah masih kelihatannya masih terbawa-bawa dari zaman Belanda karena hukum pajak kita ini memang masih banyak menganut banci ini, banci. Di satu sisi dia rejim sipil law, di satu sisi menganut rejim Anglo-Saxon. Jadi banci kalau saya bilang ketika dia mau mengungut pajak dari rakyat, dia pakai Anglo-Saxon. Self-assessment lah, inilah, macam-macam. Tapi ketika kita ini dipakai hukum normatif, sipil law, pokok E, nah, selalu pokok E itu. Jadi kita ini akhirnya ketika kita membawa melindungi masyarakat itu atau masyarakat yang pajak itu, wajib pajak itu nyaman semua. Ini yang harus kita sampaikan bahwa perlu kenyamanan, bahwa memang sistem perpajakan itu jangan jadi kayak zaman kolonial yang harus dibentak-bentak jadi gitu loh Pak. Jadi itu yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa memang sistemnya itu harus dirubah total, bahwa memang filosofinya itu kan untuk diklaster, untuk memang kalau untuk rakyat itu, cobalah itu deh. Kalau memang untuk ini kenapa harus jangan gaya politik kami akan kurangi dari 11% menjadi 8% contohnya. Itu harus dapat dulu. Kalau hanya untuk iming-iming itu iming-iming janji-janji politik. Itu nanti yang kita perlu dikawal Pak Ketua. Itu nanti bila perlu kita lakukan audiensi, kita kasih masukan supaya IKHP ini nanti bisa mantap. ini
Ya, jadi ini yang perlu bagaimana supaya dapat pemerataan, jangan hanya dipungut. Ini loh, ini ngomong-ngomong sedikit. Kita ini coba dulu dihitung rasio. Tadi Pak Sekjen ngomong rasio pendapatan ini. Dari rakyat kecil itu berapa sih gitu loh. Apa itu pajak penghasilan itu? Dari PPN itu berapa sih? Kalau pengusaha itu kan tenang-tenang aja, Pak. Tinggal nanti dikasih restitusi. Bila perlu ekspor sebagian supaya nolnya jadi bisa restitusi. Nah, ini yang kita harus kawal. Kalau di tingkat-tingkat produsen itu mereka banyak restitusi. Jadi di tingkat kita ini, end user ini, kita nggak dapat apa-apa loh, Pak. Kita janji-janji, jadi supaya itu intinya kesimpulannya untuk PPN ini, tolonglah dibuat aturan PPN itu agak berpihak ke rakyat kecil, jangan hanya slogan-slogan gitu. Itu aja intinya Pak Presiden, tambahan. Oke, Pak Raja, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Raja. Mungkin dari Pak Waldeni ada yang mau menambahkan, kita kasih waktu 5 menit ya Pak ya, terakhir sebelum kita pindah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Presiden Pak Jayada, terima kasih para peserta, Pak Sekjen juga. Saya menanggapi sedikit ya. Tadi ada 3 poin. Yang pertama adalah kita bicara PPN. Dengan pajak saya cek itu ternyata PPN itu hanya 40% dari total pajak kita. PPh itu 53% ya. 764 miliar triliun dan 93. Kalau PPN dinaikkan, otomatis kan secara industri akan kesulitan lah nanti pengusaha dan akhirnya pajak akan menjadi PPh akan turun. Itu bolak-balik aja ya kondisinya. Yang kedua, yang tadi saya ada bahas juga mengenai pengeluaran. Tadi ada disinggung sedikit mengenai belanja makan siang sehat lah pagi gitu ya. Nah, data terakhir 2003 kita itu paling besar ya. Perlinsos kita tuh hanya 456 triliun. Itu 20% dari APBN kita. Bayar bunga 441, 20% juga, dan belanja modal 10%. Artinya kalau mau dipakai semua menjadi makan siang gratis atau gimana, itu Perlinsos habis semuanya ya. Kalau bicara sekarang. Yang ketiga, mengenai bentuk penerimaan. Bentuk katakan mau dipisah, mau digabung. Sebenarnya itu hanya alat ya. Karena begini, kalau nomenklaturnya belum siap, contoh ya BPIP, IKN, itu nggak gajian karyawannya, pegawainya, otomatis akan carut marut. Kalau menurut saya sih yang penting itu pertama adalah tadi benar, sistemnya dulu, korteksnya dibuat. Tadi masukan bagaimana kalau semua transaksi menggunakan ya non tunai, meskipun nggak mungkin ya. Terus yang kedua, reformasi administrasi kita harus clear, digitalisasi. Nah yang ketiga nih yang perlu diperhatikan adalah banyak sekali kebijakan kita lah bebas pajak. Setiap ada investasi, hilirisasi, bebas pajak. Itu berbahaya sekali. Justru orang yang kaya dibebaskan, tetapi kalau data ya, kalau nggak salah 20% lebih itu kita miskin ya. Berarti 80% inilah yang bayar pajak. Dari 80% ini pun mungkin 10% kaya raya, yang 70-nya adalah middle class, yang income-nya sekitar, yang masuk PTKP, mungkin sekitar 4,5 juta, 5 juta. Kalau PDB kita kan saat ini kan sekitar $4.900 alias 75 juta. Nah, orang-orang yang 70% inilah yang mendanai negara Republik ini. Ya. Nah, ini kalau dipaksa terus, diinjek terus, yang silent majority ini akan teriak. Mungkin ada yang tahu ya beberapa negara di Amerika Latin seperti Chili ya. Chili itu bagus sekali secara penduduknya. Tapi ternyata kenapa? Siapa ya? Michael Bachelet kalau nggak salah presidennya. Jatuh. Pelakunya siapa? Ya kelas menengah, ya pekerja-pekerja yang uangnya diambil terus. Kalau tadi benar, kalau yang kaya tuh aman kok. Setiap dia ada masalah, dia bisa tusi. Dia bisa bayar lawyer pajak, bisa. Tapi kalau kita karyawan gitu ya terus dipotong, tapera dimasukkan, ambil. BPJS, ambil. Kita nggak bisa melawan sama sekali. Nah, negara menggunakan orang tengah inilah untuk ya memasukkan pendapatannya. Nah, yang terakhir tax ratio. Tax ratio tadi Pak Presiden bilang betul, dari tahun 2021 itu 10,9, 10,39, sekarang 10,3. Kita pernah tertinggi Pak tahun 2015, 15%. Nah saya mikir tax ratio 10% aja kita 2.089 triliun ya.
Kalau dibikin 23%, wah, dapat kita tuh 4.400 triliun. Kan tax ratio itu adalah PDB dibagi, pajak dibagi PDB. Itu kan rumus tax ratio ya. Itu otomatis 2 kali dari penerimaan pajak. Nah, saya mikir siapa yang diinjak ini? Yang akan bayar 2 kali pajak ini. Kalau sementara kebijakan kita masih pakai bebas pajak bagi yang investasi segala macam gitu ya. Nah, saya pikir sih saat sekarang ini mungkin tidak masuk akal. Tapi kalau menggunakan, saya nggak tahu juga ya, saya bisa memastikan kalau menggunakan menggunakan dengan digital. Kayaknya nggak bisa juga ya, karena terbesar itu kan kita itu kan adanya kan di PPH-PPN ya. PPN dipaksa-paksa 2 kali lipat itu setengah mati ya. Nah itu mungkin PPH apalagi, PPN dinaikin pasti PPH pasti akan drop ya. Nah sementara tadi ada tambahan sedikit, betul PPH migas kita hanya 3% Pak. Terus yang tadi itu ada PNPB, non migas sama BUMN hanya ya berapa persen tuh ya kalau dari itu ya, mungkin nggak sampai 10% mungkin ya. Angkanya kecil sekali mereka, 600 berarti, oh ya 30%. Nah itu kondisi-kondisi gini. Dan terakhir ya kita lihat historical dua tahun terakhir, APBN tahun lalu itu 2463, pajak kita 221. Sekarang dibikin APBN kita Sri Mulyani itu 2802, pajak 2309. Nah jadi kalau tax ratio kalau 2309 ini menurut saya akan tembus angka 11% lah maksimal, atau yang sekarang ya yang wajar 11%, dengan catatan kata Paribus ya bahwa kondisi PDB kita masih angka 75 juta. Sorry, kalau PDB itu 20.000 triliun ya, itu PDB kita. Nah, demikian Pak. Jadi dari saya pandangannya ya orang biasa gitu ya. Kalau bisa gabung, saya ulang kembali itu nggak masalah. Yang penting IT Cortex-nya diaturkan. Siapapun yang operasikan bisa sih. Tapi kalau mau dirubah, tolong selesaikan nomenklaturnya, jangan sampai nanti orang pajak gajian ya. Orang pajak cukai nggak gajian. Terus yang kedua itu reformasi digital udah mulai bagus nih ya. Digital dipermudah semuanya, kita mudah untuk klaim, kita nggak perlu ribut sama AR. Nah yang ketiga tadi saya ulang ya itu ya, kalau nanti ke DPR tolong dicek kembali exemption tax-nya, jangan sampai orang-orang kaya pemilik tambang kok mereka justru bebaskan, tapi justru kita karyawan yang kecil yang kena PTKP. Nah itu yang dibesarin terus. Demikian Pak Presiden dan teman-teman sekalian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Waldini. Baik, oke teman-teman Ya, semua. terima kasih Pak Waldin, ini masukan yang sangat bagus. Tadi ini ilmu yang sangat bagus buat anggota-anggota IKAPI. Tadi mungkin dilihat dari sisi makronya, kelihatan banget nih Pak Waldin ini makro analisik ini. Tapi kembali saya sampaikan bahwa kita di sini bukan untuk buat pro dan kontra tax ratio itu 23%, apakah terrealisasi. Nanti kita lihat, kita kawal terus, nanti kita lakukan lagi diskusi, brainstorming, apakah apa yang disampaikan Prabowo Gibran terrealisasi atau tidak. Namun demikian kita tetap mempersiapkan kompetensi kita untuk menghadapi kebijakan yang akan timbul di kemudian hari. Lanjutkan, moderator. Baik, oke kita akan lanjut ke yang kedua terkait dengan tarif pajak penghasilan atau PPh 21. Terkait dengan kebijakan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama, kebijakan yang direncanakan oleh Prabowo Gibran adalah pembebasan pajak penghasilan PPh dalam kurun waktu tertentu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan yang kedua adalah menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak PTKP dan menurunkan tarif pajak penghasilan PPh 21 untuk menaikkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto PDB atau tax ratio. Mungkin kita bisa mulai dulu terkait dengan wacana terkait dengan pembebasan PPh bagi UMKM. Mungkin silahkan dari Pak Joyada atau Pak Bistok yang akan menanggapi. Ya. Saya sampaikan lagi ya, ini hampir sama dengan PPN. Itu menjadi suatu yang paradoks saya sebutkan tadi. Kita kalau lihat secara mikronya, kalau kita turunkan PTKP, kasih insentif dengan UMKM, itu pasti akan menurunkan tax ratio. Pasti. Tapi ini kan berpengaruh dengan konsumsi kan. Kalau dengan adanya
PTKP dinaikkan, berarti konsumsi untuk membelanjakan itu akan tinggi, ada pengaruh ke situ. Begitu juga UMKM yang diberikan insentif, berarti perekonomian akan menggeliat, gitu. Itu Bu Moderator. Jadi hampir sama dengan PPN, kalau ada yang namanya insentif, ada yang diberikan yang namanya pengurangan pajak, itu pemerintah itu untuk menggiatkan perekonomian, gitu. Ya. Jadi dari sisi penerimaan negaranya pasti berkurang. Iya. Mungkin kalau dari Ya. sisi penerimaan pajak kan pasti berkurang begitu Pak. Cuman yang kalau kita bisa lihat Ya. lagi kebijakan ini kan sebenarnya apakah ini menguntungkan juga untuk rakyat kecil gitu loh Pak. Karena kan mayoritas Kalau masalah menguntungkan atau tidak, pasti menguntungkan dong. Kita itu kan harus yang namanya kita terapkan. Karena ini pejabat publik. Pejabat publik itu harus yang namanya menjalankan semua kebijakannya harus sesuai dengan, ingat loh, Undang-Undang Pasal 23 ayat A dan Pasal 28A bahwa perekonomian diatur oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Gitu. Jadi memang harus dilindungi. Warga negara, rakyat kita harus dilindungi dengan perekonomian yang ada. Termasuk yang namanya penarikan pajak. Tidak boleh tanpa ada peraturan dirampok gitu loh. Ya. Jadi kembali lagi, satu sisi ingin menaikkan penerimaan negara, satu sisi untuk membahagiakan lah ceritanya di sini. Membahagiakan para masyarakat supaya happy, diturunkanlah yang namanya PTKP, naiklah PTKP-nya supaya nggak kena pajak. Kalau nggak kena pajak berarti penerimaan negara berkurang dong. Tapi memang dari satu sosialnya bisa termanage dengan bagus. Itu. Pak Presiden, coba dulu. Ya. Masih ada waktu ya, Tiara? Ya, silakan Pak. Ya. Nah, kalau ketika pemerintah kita itu membuat undang-undang, ya, lalu Ya. mereka berlindung bahwa negara ini di Amerika Ya. itu tingkat pajak itu segini. Tapi ketika negara yang di luar sebagai bahan studi mereka itu hanya pemasukan yang dibahas, pengeluarannya nggak dibahas. Jadi ketika dipungut pajak gede-gede di Amerika itu contohnya 40% sampai 45% loh tarif pajak di sana PPh itu. Ini melenceng sedikit ya. Tapi tapi untuk rakyat itu bebas semua Pak, pengobatan apa. Kita itu nggak ada yang gratis. Rakyat kecil ini ngomong dulu mau dibebaskan pengobatan, dibebaskan kesehatan apa, BPJS loh Pak, melenceng sedikit Tiara. Iya kalau kita sekarang ini mau ngurus SIM udah harus ada BPJS. Kita untuk 150.000, 100.000 buat rakyat kecil itu sangat berarti. Sementara orang-orang kaya itu nggak perlu BPJS. Kalau memang jujur, kalau memang pemerintah ini mau nyumbang, sumbanglah. Jangan kupingnya diiris untuk dimakan gitu loh. Ini yang kita harus perlu suarakan. IKHP itu harus suarakan kita bahwa kita ini pajak ini nggak seperti zaman penjajah lagi. Jangan selalu kalau tingkat rasio penurunan pajak itu jadi 10% seolah-olah Indonesia ini kiamat. Nah, berarti semua orang departemen lain itu nggak bekerja Pak Joy. Jadi hanya mengharapkan pajak. Kan sumber, ingat nggak, melenceng sedikit, ingat nggak waktu dulu pemerintahan Ahok? Pemerintahan Ahok, tapi saya bukan pengagum Ahok ya. Selalu gubernur-gubernur sebelumnya itu pendapatan daerah itu segini. Ketika si Ahok, dia nggak ganggu APBD, tapi bisa dibangun semua. Tanpa korupsi. Nah ini, kenapa? Ini harusnya kan belajar dari sana. Memang masih banyak sumber pendapatan negara loh Pak. Sumber daya alam kita itu, contohnya di Sumatera Utara, nggak harus pajak, banyak loh. Ada PLTA, PLTU di Sarula, ini, terus tingkat wisata dan lain-lain. Kenapa harus pajak-pajak ini yang diributin gitu loh kan?
Pajak ini Ya. buatlah humanis, gitu kan? Humanis Yes. bukan berarti dengan tingkat pertanyaan apakah statement sehingga seolah-olah kalau tingkat rasio penerimaan pajak itu menurun, negara ini kiamat. Ya. Nah, jangan mereka nggak bisa kerja, kita rakyat ini yang ditekan. Ini sebenarnya nggak kiamat lah. Nanti kita kasih solusi ke pemerintah. Ya. Kami sih pegiat-pegiat perpajakan, ya semakin banyak kasus pajak kami enak nih. Tapi kita kan untuk menyuarakan untuk negara ini supaya semua pemerataan itu kan filosofi perpajakan adalah untuk pemerataan pembangunan ke seluruh bangsa Indonesia. Untuk memeratakan di pungut apa. Bukan berarti menyusahkan sebagian pihak. Itu mungkin tambahan jadi panjang lebar nih Pak Joy, harusnya ngopi-ngopi Pak Joy. Ya, nggak apa-apa Pak Raja, saya tanggapin lagi. Ya. Saya kebetulan baca juga itu 8 draft rencana kerja pemerintah yang 8 nawacita itu, satunya pajak, memang sudah diwacanakan Pak Raja, penerimaan negara bukan pajak. Itu nanti di satu badan otonom itu. Jadi Iya. ada sektor pajak, ada sektor non pajak. Ya mudah-mudahan equilibrium lah. Ya mungkin nanti akan kita berikan pemahaman kepada pemerintah Prabowo Gibran. Itu Pak Raja, dilanjut moderator. Siap, lanjut Tiara. Mungkin saya sedikit menanggapi ya, tadi menarik juga dari Pak Raja. Jadi Ya. sebenarnya jika PTKP ini naik dan tarif PPh 21 turun, itu sebenarnya memang ada potensi penerimaan PPh 21 ini menurun gitu. Turun. Tapi jika dilihat dari faktor PPh 21 saja, memang secara otomatis tax ratio ini juga berpotensi turun gitu loh. Nah, PPh 21 ini sebenarnya kan lebih fokusnya ke penghasilan karyawan yang notabene-nya terbatas. Ya. Jadi kontribusi kebijakan PTKP naik dan tarif PPh 21 turun itu juga tidak akan signifikan juga bagi peningkatan tax ratio. Nah, jadi menurut saya selama ini jika pemerintah pun mencoba berbagai kebijakan untuk menaikkan tax ratio dengan menaikkan PTKP atau perubahan tarif PPh dan tarif PPN atau tax amnesty gitu. Namun kalau menurut saya tax ratio ini masih menurun, aspek yang paling mempengaruhi adalah seharusnya fokus pada tax compliance-nya gitu. Jadi tax compliance ini merupakan urusan yang lebih kompleks gitu. Jadi menurut saya selama kebijakan apapun itu dibuat, selama wajib pajak sendiri tidak patuh dengan peraturan perpajakan, ya itu harapan kita untuk menaikkan tax ratio itu juga sulit gitu. Jadi butuh kerjasama sebenarnya baik dari Fiskus maupun dari wajib pajak sendiri gitu. Apa ada pendapat yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman? Kalau tidak, kita bisa lanjut ke topik selanjutnya. Tidak ada ya? Oke, kita bisa. Ya. Silakan. Siapa? Jadi begini, tadi silakan, kita sudah luas dari beberapa pakar, itulah pakar ini. Kalau udah Pak Dokter yang ngomong, Pak Raja, Pak Irwansyah, ada lagi ahli di bidang ekonom kayak Pak Waldeni. Tapi selama kita cermati nih kayak pemerintahan di negara Indonesia inilah, selama ada political will, mau dibuat badan penerimaan negara, mau dibuat badan otonom, mau dibuat juga target-target yang ya bentuknya untuk tujuannya mencerdaskan, untuk mensejahterakan seperti tujuan Indonesia ini didirikan dalam proklamasi alinea keempat itu. Selama ada political will itu semua bisa tercapai. Dan keadilan yang dalam konteks perpajakan ataupun keadilan dan kemakmuran itu juga bisa dicapai. Ya itulah political will-nya itu harus ada semua di elit-elit pejabat negara ini. Itu yang mungkin akan menyambut tadi omongan dari Pak Raja itu, Pak Ibu moderator. Itu aja sih dari saya, singkat itu aja. Ya, siap. Terima kasih Pak Bistok. Oke, kalau sudah tidak ada lagi dari tanggapan dari teman-teman semua, mungkin kita lanjut terkait dengan tax amnesty. Nah, ini ada wacana terkait dengan peniadaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Isunya adalah kebijakan pengampunan pajak ini memberikan
pelajaran buruk bagi masyarakat, wajib pajak nilai akan berpikir untuk menyembunyikan kekayaannya dengan pemikiran bahwa pengampunan pajak merupakan program rutin pemerintah. Nah, untuk teks amnesti sendiri, untuk pengampunan pajak atau teks amnesti sendiri yang akan ditiadakan nanti di masa pemerintahan capres-cawapres terpilih, ini bagaimana pendapatnya? Boleh saya tanyakan dari Pak Bistok atau dari Pak Joyada, dimulai duluan, silakan. Oke, kalau mengenai teks amnesti itu kan kebijakan, ya. Teks amnesti itu kalau saya lihat sih secara over the whole itu berhasil sebenarnya. Berhasil karena meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Masalah itu apakah ditiadakan atau akan diadakan lagi, itu kembali lagi kebijakan dari pemerintahnya. Kembali lagi tadi apa yang disampaikan Pak Bisto, saya setuju. Political will dari para pejabat-pejabat pajak, para stakeholder di bidang perpajakan, dalam hal ini negara dan wajib pajak, pasti di situ ada yang namanya tax compliance. Berarti kalau tax compliance bagus dari warga negaranya dan juga penegakan hukum pajaknya yang benar, itu pasti akan meningkatkan tax ratio. Ya. Jadi kalau mengenai tax amnesty ditiadakan atau tidak ditiadakan itu masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Cuma kemarin tax amnesty kalau saya secara pribadi itu berhasil. Sebelumnya ada sunset policy, tax policy. Nah, ini menjadi satu bahan atau tools untuk bagaimana cara mempercepat untuk penerimaan negara bisa tercapai atau bertambah. Begitu dari saya. Baik, dari Pak Bisok apa ada tambahan? Atau dari peserta lain terkait dengan peniadaan teks amnesti ini? Saya komentarin ya. Silakan Pak Raja, boleh. Ini ya. Spirit atau filosofinya teks amnesti itu apa dulu kan sebenarnya kita ini kan pembuat kebijakan itu harus memahami bahwa timbulnya teks amnesti itu karena ada sesuatu hal di masa lalu, ada histori gitu kan. Jadi ada namanya term amnesti bahasa Indonesianya, cuma dikeren-kerenin mereka aja pengampunan pajak gitu kan. Pengampunan denda. Cuma masalahnya di tingkat bawah ini aparat pajak ini yang menyalahgunakan ketidakmengertiannya mereka. Ini nanti yang salah satu nanti kita suarakan itu Pak Joya, bahwa memang ketika ada penghasilan, misalnya, oh ini kenapa rumahnya nambah, kenapa hartanya ini nggak dilapor ya, kamu jahat ya, langsung dijudge bahwa si wajib pajak ini tidak taat atau tidak jujur melaporkan SPT-nya waktu sunset polisi atau apa gitu loh. Kan di sana kan harus ada lengkap bahwa memang ketika kita membuat kebijakan itu harus ada di sana ajas perlindungan. Dulu waktu sunset polisi akan dilindungi, nanti kan nggak akan dikorek-korek lagi penghasilan yang lain. Kalau apa? Ya memang kalau ada penghasilan lain tinggal laporkan aja harusnya. Jadi baru misalnya, jangan bukan jadi dihitung bunganya, dihitung dendanya apa gitu. Jadi nggak buat aja baru gitu loh kan. Jadi itu namanya pengampunan, ya ampunilah gitu loh kan. Itu kan ini yang di sana kita salah-salah penafsiran itu Pak Joy. Saya lihat banyak aparat pajak itu salah-salah tafsir atas kebijakan itu, dan itu membuat jadi salah satu loophole untuk melakukan kecurangan atau korupsi di sana. Makanya ketika aparat pajak itu banyak ketangkap, banyak ini melakukan korupsi. Karena kenapa? Karena ini lemah. Kita memang masa lalu itu Pak, masa lalu kita keuangan negara ini memang corat marut. Memang benar itu nggak bisa dibenahi secara membalikkan tangan. Nah ini yang harusnya ketika dibuat suatu kebijakan baik itu sunset polisi, tax amnesty lah, apalah, jangan dikeren-kerenin bahasa-bahasanya gitu loh kan. Ya?
Itu kan masalah bahas saja. Nah, itu tolong dikawal, tolong dibuat peraturan bahwa memang nggak boleh ini. Kalau ada kebijakan, ada namanya close polisi dan ada open polisi. Close itu kebijakan di kantor itu, kebijakan lembaga itu. Kalau ada gini loh dibuat. Jadi bukan berarti diumumkan apabila ini enggak. Itu yang mendisposisi harus paling enggak Dirjen Pajak bahwa itu memang nggak boleh ini boleh ini. Ada khusus kebijakan, ada sebaiknya nanti di pajak itu ada polisi-polisi itu untuk menghindari kecurangan. Yang melakukan kecurangan ini sebenarnya kita rakyat itu wajib pajak nggak ngerti pajak, Pak. Hah? Nggak ngerti pajak. Paling berapa persen rakyat wajib pajak itu yang ngerti pajak. Nah, aparat pajak ini yang mengajari, Pak. Nah, ketika mereka ketahuan, konsultan pajak yang disalahkan, pura-pura ditangkaplah beberapa supaya terlindungi mereka. Jadi kita ini harus ada transparan. Kita nggak berani dulu ngomong nanti bahwa memang jangan mereka salah, jadi kita konsultan pajak yang disalahkan. Kita nanti Pak Joy yang suruh-suruh ini, Pak Joy kok bela Pak Raja itu bela-bela orang yang penggelapan pajak. Bukan membela kita kesalahan gitu loh. Jadi ini kita jangan mereka nggak mampu melaksanakan sistem perpajakan dengan baik. Jadi rakyat ini yang ditekan. Ini yang kebetulan ini karena tema kita Prabowo Gibran ya. Ini mumpung kita harus ada audiensi nanti bahwa memang kita harus tegas nanti ngomong bahwa memang harus pro rakyat kecil, bukan pengusaha. Kalau pengusaha itu mah enak Pak, restitusi nanti tinggal apa? Buat itu Pak Waldeni, bikin dulu supaya bisa kita restitusi. Buat dulu Pak ini Pak Sekjen. Gampang Pak, dikarang-karang semua apa gitu loh. Kan, tapi kita rakyat kecil ini kan mana ngerti apa-apa Pak. Ini yang kita harus lindungi, jangan kita dibohong-bohongi. Transparan lah, makan siang lah, apalah, gratis lah. Ya boleh-boleh aja, kita mau pesta-pesta. Kalau pesta boleh lah, makan nanti kita buat aja pesta-pesta gitu. Tapi kita jangan kuping kita diurusin, kuping kita diiris untuk kita makan gitu, istilah Medannya gitu. Diirisin kuping kita untuk kita makan, janganlah. Cobalah kita akan dukung pemerintahan yang sekarang nanti, kita akan dukung demi kesejahteraan rakyat Indonesia ini, demi pemerataan. Ya, kembalikan filosofi pajak itu jangan yang modern, jadi modern filosofi of tax gitu loh kan. Jadi bukan kolonial filosofi. Dicampukin semua Pak. Kalau jangan kayak film-film silat zaman dulu ya. Apanya kerajaan-kerajaan itu mengutip pajak gitu loh. Mengutip pajak dengan dicampukin rakyatnya. Jangan seperti itulah gitu kan. Itu nanti yang perlu kita suarakan Pak. Ayo Pak Joy, Pak Bisto. Ya. Oke Pak Raja, kita sudah mempersiapkan draft suratnya. Nanti kita kita kirimin ke pemerintahan yang baru. Kalau boleh kayak itu dulu Pak Joy. Lanjut moderator. Pak Joy ke Dewan apa itu apa namanya itu apanya PKN. Ya. Memberikan masukan. Nanti kita akan kirimkan. Iya siap. Baik, terima kasih Pak Raja. Oke, tadi itu semua adalah yang sudah saya sebutkan adalah wacana-wacana yang dicanakan oleh Capres dan Cawapres terpilih. Ya, kebetulan ini juga sudah ada pertanyaan, hanya satu pertanyaan aja, makanya kita jawab aja ya Pak ya, karena hanya ada satu pertanyaan. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Juan. Defisit APBN masih di angka 1,5%. Setelah adanya program Prabowo Gibran, defisit 2,5%. Apakah dengan adanya sarapan gratis ini, apakah pajak akan diperketat dan tarif meningkat? Untuk menutupi defisit anggaran, dari mana sumber pemasukan negara apabila ini sarapan gratis dan IKN masih bersumber dari APBN? Apakah Prabowo Gibran melihat langkah ke depannya terkait dengan perpajakan ini atau hanya slogan saja
berkelanjutan tapi nggak tahu kebijakannya. Nah, ini ada kebijakan yang dikritisi oleh Bapak Juwandi. Mungkin silakan Pak Jo menanggapi. Ya, kembali lagi saya sampaikan, untuk menjalankan kebijakan dalam suatu negara perlu adanya dana. Dana itu dari mana? Dari penerimaan negara. Penerimaan negara itu dari mana? Kita ambil contoh Indonesia. Penerimaan negara di Indonesia sektor perpajakan 70% untuk APBN. Nah, kalau disandingkan dengan makan siang gratis, ada IKN, kalau diambil dari APBN, berarti mau nggak mau berarti pajak harus digenjot lebih tinggi lagi. Jadi kita harus mengawal apakah makan siang gratis, apakah pendanaan IKN itu tersebut dari sumber APBN. Kalau sumber dari APBN berarti itu sumber dari penerimaan negara. Dalam hal ini apa? Pajak. Berarti kesimpulannya pajak harus digenjot lebih tinggi lagi. Siapa yang membayar pajak? Warga negara. Nah, kita IKAPI hadir sebagai anak bangsa, benar. Kita membayar pajak, taat akan pajak. Namun demikian kita juga harus kritis. Kritisnya di mana? Semua peraturan perpajakan yang menarik uang dari warga negaranya, baik itu berupa pajak, non pajak, harus ada struktur peraturan perpajakannya, undang-undang pajaknya. Supaya semua everybody happy, negara happy, warga negaranya makmur. Begitu, moderator. Baik, terima kasih Pak Jo. Apa masih ada tambahan dari Pak Ya. Bistok? Apa Pak Bistok mau menanggapi atau memberikan tanggapan? Silakan. Oh, bisa. Tadi Ya, terkait tax amnesty itu yang tadi. Ya boleh Pak Joyce. Oke, Pak. tadi sebagaimana tadi kita ketahui tax amnesty itu kan ada manfaatnya sebenarnya. Tapi dalam kondisi penerbitannya undang-undangnya muncul ataupun peraturannya ada situasional ataupun kondisional ketika negara membutuhkan biaya operasional lah kalau kita lihat. Namun kita juga harus bisa melihat sisi positifnya. Tax amnesty itu bisa tujuannya adalah memperkuat basis data pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, hingga meningkatkan pendapatan negara. Dan terbukanya itu, citra negara Indonesia itu bisa terbuka dan hubungan internasional itu bisa dibuka juga dengan suatu kesepakatan OECD itu kan itu bermanfaat juga bagi negara terkait repatriasi aset-aset ataupun harta dari orang-orang kaya yang misalnya menyimpan duitnya di negara di tax haven sana kan begitu. Jadi itulah misalnya ada nilai positifnya terkait tax amnesty, tapi itu juga bukan harus dilakukan tax amnesty terus, itu bukan berkelanjutan. Itu harus kita catat itu bahwa itu harus kita harus bawahi bahwa tax amnesty itu bukan bisa dibuat berkelanjutan. Nah, ada negatifnya, orang-orang nanti akan berkurang dalam compliance-nya itu. Compliance-nya itu untuk kepatuhannya akan berkurang ketika itu. Makanya setelah ada tax amnesty itu, penegakan hukum pajak itu juga semakin diperketat oleh pemerintah. Nah, itu dia tadi terkait tax amnesty. Kenapa di arah kebijakannya Prabowo Gibran tidak akan lakukan yang namanya tax amnesty yang kedua ataupun ketiga di dalam kampanyenya ataupun di ketika dia nanti menjadi presiden setelah dilantikan begitu. Tadi poinnya itu pertanyaannya. Itu catatannya terkait itu. Terima kasih. Baik, moderator, boleh tambahkan sedikit? Iya, boleh. Oke, ya. Pertama tax amnesty. Tax amnesty secara data itu 2 jilid ya, 2016 dan 2022. 2016 itu kita berhasil mengumpulkan 103 triliun dan 2022 itu hanya mengumpulkan 2,2 triliun ya, 2%. Nah, tapi ingat undang-undang pajak sekarang kan pemeriksaan hanya 5 tahun ya. Nah, banyak kan klien-klien kita itu justru taat pajak ketika tax amnesty-nya ada saat itu ya. Jadi 5 tahun itu kan sudah diperiksa kembali pajaknya.
Nah, mereka tuh berlomba-lomba untuk ikut pajak kita. Nah, apakah terus atau tidak? Kalau kita melihat tadi itu lebih ke arah manfaat dan keadilannya ya. Ada yang wajib pajak yang merasa manfaatnya besar dan adil bagi dia. Nah, menurut saya sih silahkan diteruskan untuk menambah jumlah orang bayar pajak. Nah, tadi yang kedua juga tax ratio kita kan masih kecil sekali 10%. Kalau kita gabung OECD itu 34% tax ratio mereka average-nya ya. Nah, menurut saya sih kalau melihat angka betul Pak Prabowo dan TKN mungkin ini teruskan cuma 2%. Tapi kalau kita melihat penambahan jumlah peserta bayar pajak mungkin akan lebih baik ya, karena orang sukarela. Mudah-mudahan yang sukarela ini ekonominya makin bagus sehingga 5 tahun ke depan pajaknya makin banyak negara PH-nya. Nah, yang kedua tadi mengenai apa? Tadi apa ya? Amnesti sama anggaran defisit ya. Betul, anggaran defisit kan kita hanya boleh 3% secara undang-undang ya untuk APBN. Di zaman Pak Jokowi itu average-nya memang 1,5, 1,3. Pernah 6 COVID, tapi sekarang udah 1,3 lagi. Angkanya itu 1% itu kan based on PDB ya. Kalau dinaikkan 1% lagi berarti 200 triliun tuh kita harus cari pinjaman. Nah, ini yang perlu perhatiannya. Nah, saat ini saja kan kondisi pinjaman kita itu bayar bunganya saja sudah 440 triliun. Nah, saya sih sebaiknya betul jangka pendek boleh dinaikkan, tapi yang digenjot harus adalah penerimaan, ya baik itu pajak maupun pajak. Nah, itu mungkin pertimbangannya ya. Apakah setuju tidak? Selama pendapatan kita tinggi nggak apa-apa sih. Negara-negara lain juga sampai kadang 100%, anggaran defisit silahkan. Tapi mereka gunakan untuk hal produktif ya, bukan untuk konsumtif, apalagi memberi katakanlah yang tidak bermanfaat, nggak ada nilai tambahnya, itu bahaya ya. Bukan anti kita bukan anti di SDM ya. Negara maju itu asal kalau SDM bagus, Singapura pasti maju. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan Pak Gibran mikir demikian. Kalau mereka ini bisa makan sehat, terus sekolahnya juga gratis, terus pendidikannya gratis, kesehatan gratis, akan muncul SDM bagus. Nah, itu mungkin visi mereka ke depan. Kita akan dukung itu. Hanya mungkin caranya yang kita harus pikirkan sama-sama, bagaimana itu rakyat tuh merasa manfaatnya. Tadi ada dibilang ya, BPJS itu terasa kan, bayar sedikit langsung terima. Nah, gimana ke depannya itu bermanfaat. Dan satu pengalaman terakhir ya, mungkin di Singapura itu pajak tinggi sekali, tetapi di sana kantor pajaknya itu kalau kita berkunjung kayak lounge, kita kayak raja, benar-benar kayak raja dibuat mereka. Karena tahu inilah yang menyelamatkan negara. Nah, di Indonesia ya saat ini ya hanya gedung yang bagus ya. Di dalamnya AR-nya mungkin kurang bagus. Kenapa? Dicek ternyata AR itu ya Pak, itu 4.000 loh satu orang melayani. Kalau perusahaan tuh 150. Loh, gimana ngeceknya dia? Nah, akhirnya dicarilah yang korban-korbannya nih. 10 teratas, 20 teratas yang sering bayar pajak, kejar dianya. Jadi kalau kita makin kaya, udah pasti kita dicintai mereka, akan dikirimin surat terus. Tapi kalau yang nggak lapor atau katakanlah yang nggak ketahuan, akan dicuekin karena mereka berdasarkan pendapatan ya. Yang 4.000 ya berarti kan satu hari harus mengecek sekitar 10 ya sampai 15, nggak mungkin lah mengecek pajak warga gitu. Kalau perusahaan 150 ya gimana ngecek laporan keuangannya, transaksinya. Dia pasti akan pilih 10% teratas dan itu akan dikejar habis-habisan. Nah, jadi semakin kaya di negara ini akan semakin dikejar. Itu pengalaman di praktisi ya. Kalau kita biasa-biasa kan pasti nggak ada apa-apain gitu. Mungkin demikian, nanti kita akan masukkan Pak Presiden, nanti kita dalam dengar pendapat. Ya, ini kan realita yang kita terima di lapangan sebagai praktisi ya. Kita bukan membuat cerita-cerita atau apa, ini adanya gitu. Bukan ngarang-ngarang bilang ya. Bukan, emang kita tunjukkan oleh. Ya, fakta itu. Fakta itu. Terima kasih. Ya. Oke. Apa masih ada yang mau ditanggapi lagi? Oke, cukup. Cukup, baik. Terima kasih buat seluruh para mengenai makan siang tadi para belum. narasumber. Makan siang. Oh, tadi Makan siang. Yang komentarnya makan siang Pak dulu Joy tadi. Tadi sedikit harus ada sebelum, waktu untuk makan siang gratis. iya, sebelum ditutup, ini tadi kembali lagi makanya apakah dengan adanya
kekhawatiran masyarakat dengan adanya kebijakan makan siang ini akan membebankan pajak tax ratio. Ya. Nah, ini mengurangi. Nah, ini konsep atau filosofinya makan siangnya Prabowo Gibran ini seperti apa, saya sebenarnya masih belum jelas. Masih gimana dananya, katanya masuk ke APBN. Nah, ketika kita bahas manajemen keuangan negara atau keuangan negara yang tidak berkaitan dengan pemberdayaan kehidupan bangsa, apakah boleh masuk APBN? Tapi jawabannya bahwa memang makan siang ini kan untuk anak-anak sekolah, untuk rakyat, selalu itu kan dalihnya kan gitu. Nah, apa iya nanti ketika ini dana ini masih dimasukkan APBN, jadi loophole untuk korupsi berapa sih makan siang? Hal-hal gini yang sebenarnya harus dihindari. Jadi jangan selalu pajak ini kambing hitam. Kita tetap senang Pak, perpajakan di Indonesia itu kan itu pengumpulan dana masyarakat untuk pemerataan. Itu sangat itu Pak, konsep filosofisnya itu bahwa pengumpulan dana masyarakat itu untuk kesejahteraan rakyat kok. From the people and for the people kan. Dari masyarakat ke masyarakat juga gitu loh. Jadinya kita pahamin bahwa dan kita sampaikan makan siang itu apakah harus dengan makan? Itu dulu. Apakah harus makan nasi? Kalau makan siang itu apakah harus makan nasi lauk pauk tiga lima sempurna? Apa itu kan itu apakah memang harus seperti itu? Kehidupan ini kan kehidupan masyarakat ini nggak harus dengan diiming-imingi dengan makan siang ini. Orang bisa makan siang, apakah memang masyarakat itu kita paksa tidak makan pagi dan tidak makan malam untuk menunggu makan siang. Jadi seolah-olah makan siang makan, tapi makan paginya, makan sorenya gimana? Akhirnya ngantri Pak. Waktu itu saya lihat ngantri tukang ojek, tukang apa, mereka nggak narik gara-gara antri makan siang. Makan siang keren. Nah, ini yang harusnya dipahami supaya kita setuju Pak. Tapi ya jangan membebani, kembali lagi jangan membebani rakyat-rakyat ini. Cobalah cari potensi-potensi, mungkin potensi yang ada makan siang itu kan bisa melibatkan CSR dari perusahaan-perusahaan gede. Itu kan apakah kemana ini larinya dana CSR ini? Dari mana ini? Dari non apa tadi itu non penerimaan negara ini. Nggak harus ke semua dimasukin ke APBN, pajak selalu pajak gitu loh. Jadi orang pajak ini jangan dibuat menakutkan seperti zaman Belanda. Jadi saya sorry loh Pak, bukan ngasih apa nih. Saya kebetulan gini-gini jelek-jelek gini Pak Joy pernah masih kerja di luar gitu loh. Jadi mereka itu yang walau pajaknya tinggi, senang Pak, enjoy gitu loh. Wah enjoy sekali gitu. Sampai saya ketawa kenapa orang-orang ini pajaknya tinggi. Jadi kalau kita lihat tax file-nya itu Pak, ya sessionnya, wah gede-gede Pak Joy. Tapi enjoy, nggak ada yang merasa tertekan. Kita ini dikejar-kejar ketakutan, 31 Maret. SPT pribadi saya gimana? Aduh 30 April gimana nih? Kayak dikejar-kejar setan terus Pak. Jadi ini menakutkan bagaimana memasyarakatkan ini, pajak ini, supaya apa namanya itu, agar masyarakat itu sadar pajak itu bukan karena dipaksa. Memang dia nikmati, dia itu nggak terpaksa Pak. Itu mungkin makan siang setuju, tapi ya mungkin ya jangan dikambing hitamkan, jangan dikaitkan dengan tax ratio gitu. Seolah-olah untuk pendanaan makan siangnya Prabowo Gibran ini ya dari pajak gitu loh. Jadi jangan bagus, tapi jangan dikaitkan ketika ada makan siang maka tax ratio akan turun. Wah, bahaya statementnya ini Pak.
Ini yang saya Ya. kurang, kampanye yang kurang-kurang manusiawi apa gitu loh. Boleh-boleh aja. Orang kaya Pak Prabowo itu kan sekian triliun uangnya, hartanya, atau apa, orang-orang kaya dikumpulin, berapa dibuat dana abadi untuk makan siangnya rakyat jelata, itu selesai. Itu mungkin komentar Pak. Kasih Oke, Pak. Joy. Terima Ya, kasih banyak, terima Pak. kasih. Dilanjut, moderator. Raja, itu kalau di Jakarta jam berapa macet, Bang? Ya, Kalau di Jakarta itu jam berapa aja macet? jam berapa? Nah ini saya heran Pak. Ah, ini Ini pertanyaannya agak filosofi nih, Pak Presiden. Nah, jadi Kenapa saya tanya begitu? ya, Nah, ini mungkin masukan walaupun cuma sekedar canda-canda. Jadi kalau ada makan siang gratis, nanti yang bikin macet itu jam 11 sampai jam 3 sore. iya. Itu ada mobil yang bolak-balik ke Seriuran ngantar nasi, Ngantar nasi. antar Perusahaan nasi ke catering. sekolah-sekolah, Terasi. antar nasi. Nanti Iya. kita buka perusahaan catering. Makanya, jadi dampak makan siang gratis. Jadi nanti banyak kita lihat mobil yang ngantar cateringan, yang bikin tambah macet. Tambah macet lagi. Ya, Jadi, Oke, bercandaan mantap. aja. Oke. oke. Terima kasih, Oke, Pak Raja. Terima Lanjut, kasih. moderator. Ya, baik. Baik, rekan-rekan semua, mungkin sebelum kita akhiri webinar pada hari ini, ada closing statement yang mau disampaikan oleh pemateri kita. Pak Joyada, silakan. Oke, terima kasih buat seluruh peserta webinar hari ini, baik dari anggota IKAPI maupun non-anggota IKAPI. Saya perlu sampaikan, kita sebagai warga negara yang baik, kita pasti harus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpin kita. Dalam hal ini, pemimpin kita dalam waktu yang datang akan ada yang baru, ada Prabowo Gibran. Dalam hal ini, Prabowo Gibran ada implikasi perpajakan yang muncul. Nah, kita di sini menyikapi dengan baik dan kritis juga. Kebijakan itu harus kita kritis, kompetensi yang kita, dalam hal ini konsultan pajak, kuasa hukum pajak, advokat pajak, tetap harus kritis terhadap peraturan-peraturan, harus cepat dan tepat untuk mewakili klien kita, mewakili dan mengadvokasi klien kita supaya klien kita itu puas dengan servis yang kita berikan. Dengan puasnya anggota kita atau wajib pajak yang kita advokasi pasti menjadi rezeki buat seluruh anggota IKAPI. Salam sehat buat seluruh anggota IKAPI. Salam IKAPI maju. Salam. Terima kasih, Pak Joyada. Terima kasih. Lanjutkan. Selanjutnya ada closing statement juga dari Pak Bistok. Silakan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Dengan kita berakhirnya materi kita sore hari ini dalam PPL ini, kami mengharapkan membuahkan manfaat bagi Bapak Ibu sebagai peserta, terlebih juga kepada kita anggota IKAPI untuk mengembangkan kompetensi kita juga. Kita perlu juga harus sering brainstorming dalam konteks-konteks informasi perpajakan, baik itu dalam hal teknis maupun dalam secara globalnya kita sebagai wajib pajak ataupun sebagai pengamat dalam konteks pengamat, kita itu sebagai praktisi, sebagai pengamat pajakan, dan juga untuk menjaga kelancaran ataupun keteraturan dalam pemungutan ataupun pemungutan pajak oleh negara, seperti itulah. Jadi akhir kata saya memberikan sedikit terkait materi ini, arah dan kebijakan dalam perpajakannya seorang pemimpin kita yang akan nanti dilantik. Semua yang diuraikan dari itu semua sangat bagus selama pemimpinnya nanti ataupun stakeholder dalam negara kita ini, baik pemimpin dari kabinet ataupun anggota-anggota pejabat lainnya, bisa memiliki political will untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Itu aja sih poinnya. Nah, posisi kita sekarang bagaimana kita untuk pengawasannya itu,
Ya memang kita bukan sebagai lembaga, kita organisasi masyarakat yang punya profesi, satu di bidang perpajakan ataupun hukum, kita manfaatkanlah ataupun kita pergunakanlah profesi kita itu dan organisasi kita ini untuk mengawasi sebagai penyeimbang dalam pemerintah melakukan pemungutan pajak ataupun kebijakan perpajakan di arah yang akan datang. Itu aja poin dari kami untuk closing statement-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Ya, terima kasih Pak Bistok. Oke, teman rekan-rekan semua, berikut saya akan bacakan terkait dengan kesimpulan diskusi kita pada hari ini, terutama terkait dengan wacana arah perpajakan capres cawapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang pertama adalah capres dan cawapres terpilih berusaha untuk merancang kebijakan yang mengurangi tarif pajak untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, berupa pengurangan tarif pajak perusahaan atau pemotongan tarif pajak penghasilan individu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu pendekatan yang mungkin diambil adalah dengan pengurangan tarif pajak untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini bisa berarti pemangkasan tarif pajak perusahaan untuk mendorong sektor bisnis, terutama dalam industri tertentu yang dianggap krusial untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengurangan tarif pajak penghasilan individu juga mungkin dipertimbangkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, pemberian insentif pajak. Pemerintahan Prabowo Gibran mungkin akan memberikan insentif pajak kepada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis seperti industri manufaktur, teknologi, atau pertanian. Insentif ini dapat berupa pemotongan pajak kredit pajak atau program-program lain yang mendorong investasi dan pertumbuhan sektor-sektor pajak. Yang ketiga adalah reformasi pajak. Capres dan cawapres terpilih akan berusaha untuk melakukan reformasi pajak yang lebih luas seperti penyederhanaan sistem pajak atau peningkatan keadilan pajak untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang keempat, penindakan lebih ketat terhadap penghindaran pajak. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan keadilan pajak, pemerintahan Prabowo Gibran mungkin akan meningkatkan penindakan terhadap penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh perusahaan dan individu. Yang kelima, fokus pada pajak hijau juga, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Bistok. Dan yang keenam adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak kemungkinan akan menjadi prioritas. Pemerintahan Prabowo Gibran dapat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan, termasuk pengungkapan informasi tentang penerimaan pajak dan penggunaannya. Semoga ini dapat memperkuat sistem audit dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait dengan arah kebijakan Pres dan Cawapres terpilih kita. Semoga apapun yang menjadi kebijakan itu baik untuk kita semua, baik untuk negara kita. Sekian untuk diskusi webinar pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan lainnya, di webinar-webinar lainnya. Bahkan jangan lupa setelah ini nanti IKAPI akan mengadakan brevet di bulan Juni ya. Di bulan Juni. Jadi bagi teman-teman semua yang berminat untuk ikut, silahkan menghubungi kontak langsung dari tim IKAPI. Baiklah, kita sudah sampai di akhir acara. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Presiden IKAPI, Bapak Joyada, dan Bapak Sekjen, Pak Bistok. Terima kasih juga untuk teman-teman semua, Pak Raja, Pak Irwansyah, dan Pak Waldeni yang sudah partisipasi aktif dalam diskusi diri. Semoga kita bisa bertemu kembali di webinar lainnya yang akan diselenggarakan oleh KAPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke host kita.